Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Pertanyaan saya, kenapa ketika Daud yang berdosa dihukum mati adalah anak hasil jinanya? Apa salah anak hasil jinanya? Tadi Ibu Ulangan pasal 24 ayat 16. Ulangan pasal 24 ayat 16. Dosa anak sama ayah itu di mana tadi? Ini Ulangan pasal 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati. Ulangan pasal 24 ayat 16. Ulangan 24 ayat 16. Di sini justru Tuhan melarang, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah anak juga dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus mati karena dosanya. Lah kenapa Daud yang berzina, anaknya yang menanggung dosa dibunuh? Bahkan setelah itu dihukum lagi sama istri-istrinya. Hukumannya adalah enak-enak buat anaknya yang satu lagi. Istri Daud diberikan kepada anak Daud yang satu lagi untuk dienak-enak, dimantap-mantap. Tapi katanya Tuhan tidak suka wiwi. Tapi kok ngasih hukuman wiwi lagi tuh? Ini Tuhan suka atau enggak nih dengan wiwi ini? Gimana ini ceritanya nih? Ini kan malapetaka yang dibuat oleh Daud. Tidak bisa dilepas itu. Itu malapetaka. Iya, saya tahu. Ibu baca dulu perikop di atasnya. Bagaimana Tuhan itu memberi malapetaka kepada Daud. Itu ada sebabnya. Iya, malapetakanya enak-enak, Bu. Tidak mungkin. Malapetakanya itu enak-enak buat Absalom. Absalom dikasih enak-enak untuk sama istrinya Daud, Bu. Malapetaka bagi Daud tapi enak-enak buat Absalom. Dia skidi papa hoba-hoba on the sky dengan istrinya Daud, Bu. Buat Daud sih malapetaka karena istrinya diambil Tuhan kan. Tapi buat Absalom enak-enak, mantap-mantap, Bu. Ya memang Mas Tuhan menghukum ceritanya. Oh, memang begitu. Jadi Tuhan Anda itu ketika menghukum ini analoginya gini ya. Suami Anda tidur sama tetangga Anda, tapi Tuhan Anda datang, yang dihukum bukan suami Anda, tapi adalah Anda. Anda diberikan kepada tetangga Anda untuk dimantap-mantap sama tetangga Anda yang lain. Begitu Tuhan Anda berarti. Sekarang gini, wow. Bu ya. Sekarang gini, Bu. Wow. Di dalam kitab ini perzinahan seperti ini banyak. Tapi tidak seperti Daud yang Tuhan buat seperti Daud. Tidak semua. Dan cerita di Daud ini dah yang terjadi. Tetapi di kisah yang lain tidak seperti itu. Tidak dibuat seperti. Maka ini Tuhannya sama atau beda, Bu? Tuhannya beda atau sama? Tidak mungkin beda, Bu. Nah, kalau Tuhannya sama, berarti intinya Tuhan Anda pernah menghukum. Sampai akhir hidupnya dikejar-kejar pedang dia. Baca itu makanya Alkitab, jangan cuma satu ayat. Kamu nggak baca sebab Daud telah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kamu nggak tahu itu. Ya benar, karena dia punya hubungan yang baik, hubungan intim. Nah, tapi kok bilang dikejar-kejar? Tapi kok bilang dikejar-kejar? Sacrifice itu dari keturunan Daud. Apa kata ini anak ini? Sistematika. Katanya dikejar-kejar tuh Daud, tapi kok melakukan yang benar? Dia baca lah itu, bahkan Absalom yang ngejar sebab dia. Daud telah melakukan yang benar di mata Tuhan. Nih dalilnya. Satu sisi dia benar, tapi karena satu kesalahan itu dia jadi salah. Dia melabocil aku sama Bu Yulia. Diganggu ini si bocin saya lagi sama Bu Yulia. Jadi Bu Yulia, menurut Anda Tuhan itu betul ya ketika yang berzina adalah Daud, tapi yang dihukum setelah dihukum anak hasil jinanya Bu Yulia. Saya mau tanya sama Bu Yulia secara logika ini. Ini anak hasil jina Bu Yulia. Dia nggak tahu kalau dia akan lahir ke dunia. Dia nggak tahu kalau bapak mamanya wi. Lalu kenapa dia yang ditulahi? Ini Tuhan macam apa menulahi anak yang tidak tahu apa-apa? Tuhan menghukum anak hasil zina padahal bapak mamanya yang berzina. Sementara setelah anak itu dihukum, si yang berzina dua ini jadi suami istri, punya anak lagi, tapi Tuhan berkenan setelah itu. Katanya Tuhan marah deh. Kehidupan manusia hampir semua saat ini seperti itu kan, Bu? Sekarang nih banyak, bukan hanya Daud saja, banyak seperti ini sampai sekarang. Dan itu tidak terputus. Enggak, kita fokus ke Daud aja. Enggak, kalau kan di situ ditulis, janganlah anak dihukum karena bapaknya, janganlah bapak dihukum karena anaknya. Dalam ulangan yang saya tunjukkan tadi, itu Tuhan kok berubah-ubah pikirannya, Bu. Ketika Daud yang berzina, Daudnya tidak dimatikan. Malah dikatakan dalam kitab Raja-Raja dan kitab para Rasul, sebab Daud telah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ketika Daud yang berzina, yang dihukum bukan Daudnya, anaknya. Ibu bisa baca loh, Ibu nggak tahu nih. Nih, ntar. Satu ayat saja. Nih. Karena ini ada hukuman. Bu, kalau kita bicara tentang hukuman, Bu, setiap manusia itu pasti dihukum dalam kitab Anda. Contohnya yang Tuhan yang jadi manusia aja juga dihukum di tiang salib loh, Bu.
Nggak ada yang benar di dalam kitab Anda manusia. Iya, kalau kita bilang dihukum, semua dihukum. Makanya kalau ibu bilang semua orang dihukum, semua memang dihukum. Jangankan manusia biasa, Tuhan yang jadi manusia aja udah dihukum. Nah, pertanyaan saya, Anda mengimani gitu? Ibu tidak mengerti bagaimana ibu Nggak, kita nggak bahas tentang penyalipan. Saya tanya, di Tuhan tidak bisa, makanya kalau nggak kan ibu bilang begini, itu kan semua orang dihukum lah. Memang semua dihukum. Jangankan manusia biasa, anak kecil yang tidak tahu mengapa. Bu tahu nggak dalam kitab Raja-Raja, anak kecil yang cuma bilang botak naiklah botak itu dimatikan oleh Tuhan Anda loh. Nggak tahu Anda itu? Itulah hukum Taurat, Bu. Nah, ngeri kan? Gigi dihukum Taurat. Nah, enggak, kalau ganti gigi mah asik. Ini anak kecil yang nggak tahu apa-apa dibunuh sama Tuhan Anda. Katanya Tuhan Anda agama kasih. Berarti Tuhan Anda nggak kasih? Iyalah, kasih itu hanya untuk orang Israel. Makanya keselamatan hanya untuk orang Israel. Tuhan lu rasis. Israel. Iya, itu kita ngomong. Rasis. Jadi teman-teman, Tuhannya si penakut ini rasis. Israel, Adonai Elohenu, Adonai. Ini kenapa ini orang? Apalagi dari gurun. Dibabat. Nih, loh, Tuhanmu dari gurun itu. Tuhanmu itu dari gurun, nggak tahu kau itu. Abraham itu dari Irak. Tuhan kau namanya dari mana coba? Emang kau pikir Tuhan kau dari Eropa? Di surga kawan, mau tunjukkan ayatnya dari surga. Baca ini, bukan cuma Yesus dari surga, banyak yang dari surga. Ini Israel yang kau bangga-banggakan ini. Ini orang Israel yang kau bangga-banggakan. Baca. Ada, nanti aku kasih. Baca. Aku yang kasih nanti. Kau baca ini dulu tentang Israel. Nih, penjilat pantat Israel nih. Baca nih. Ya saya pasal kelima ayat 7. Sabar. Ini penjilat pantat Israel yang akan ditendang sama orang Israel nih. Mana ada orang Israel menyembah manusia? Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara juga di tengah-tengah dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Jadi ini menghasilkan apa? Kebencian, halal darah, suka wik-wik, perselisihan. Wah, itu orang Israel bodoh, itu orang Israel. Maka sekarang iya makanya orang Israel dihajar Tuhan. Tuhan tuh adil. Bukan katanya Israel pilihan Tuhan. Suka berperang dimuliakan. Katanya orang Israel pilihan Tuhan. Loh. Israel itu nggak malu lagi. Maka ini sebenarnya ini sebentar dia ngomongin pro sama Tuhan, sebentar kontradiksi sama Tuhan orang Israel. Yang mana yang benar kamu? Makanya Alkitab itu menunjukkan kesalahan ya. Tadi katanya orang pilihan, sekarang orang terkutukan. Yang mana benar? Coba jelaskan dengan baik. Ya makanya ketika Israel salah, dia suka wik-wik, suka membunuh sesamanya, membunuh orang lain. Ini kau bilang tadi orang Israel itu dipilih Tuhan. Iya, dipilih Tuhan. Kau bilang tadi, tapi Tuhan itu adil. Menyek Tuhan kau ini. Mana Tuhanmu adil? Yang berzina Daud, kenapa yang dibunuh anaknya? Yang berzina lah Daud, kok yang dimatikan anaknya? Itulah adil mana Tuhan kau itu? Itulah keadilan Tuhan. Raja itu dikatakan sebagai apa? Wakil Tuhan. Makanya ketika berarti kalau raja berzina nggak apa-apa. Kalau raja berzina nggak apa-apa. Makanya gitu. Tuhan kamu nggak tahu. Kamu cuma gitu, tahu kalau jat. Iya, kalau begitu, kalau raja yang berzina nggak apa-apa sama Tuhanmu gitu. Berarti kalau budak-budak berzina baru dihukum. Kalau raja nggak apa-apa. Ajar itu Daud sampai akhirnya buru pedang. Kau baca itu ini. Bocil. Apalah malah sawah. Bocil. Kau ini bocil. Oi, cuak, Tuhan kau rasis. Pertama kau bilang Tuhan kau cuma milih Israel doang. Giliran ku tunjuk kalau Israel dikutuk sama Tuhan kau. Tuhan itu orang Israel. Tiba-tiba dari gurun ada bilang mengaku Tuhan. Iya, lah kau siapa? Kau Bani Israel. Makanya Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa, kawan. Kalau kau mau Tuhan Yesus tapi untuk Israel doang. Tapi untuk Israel doang. Dunia. Woi, tapi berarti telat kesukaan bagi dunia telah datang kepadamu, kata malaikat. Yesus Mesias di kota Daud itu keren banget di Bethlehem, bukan di Pertama. Mana Tuhan keren dilahirkan gitu. Tuhan dilahirkan tuh keren, mimi susu Tuhan keren gitu. Jadi kalau Tuhan dilahirkan tuh memangnya diangkat sendiri. Ada seorang yang mulia, anak mulia diangkat sendiri tanpa ada nubuatan, tiba-tiba punya kitab. Iya, Tuhan dimimi mamanya, diceboi mamanya keren gitu. Keluar dulu ya kawan, udah puasa Wak. Tuhan
Kau jangan dulu. Kau nggak ada ngasih edukasi sama yang penonton dari 600 ini. Nggak ada edukasi darimu. Jangan keluar dulu. Paling tidak kamu buat narasi yang benar. Coba. Kacau. Kenapa kabur lebih bagus Bu Julia? Lanjut Uni Rifa. Singa dilawan senggol dong. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Dari tadi orang ini hanya berkoar-koar. Dia bilang keren Tuhannya dilahirkan katanya. Tuhannya keren mati gitu. Kalau cuma bicara seperti itu, penyembah pagan juga kan bilang keren Tuhan kita. Tuhan kita adalah Zeus. Keren banget tuh menikahi perempuan keluar anak namanya Hercules. Keren lah. Terus itu disebut dengan parameter kebenaran begitu. Benar kalau gitu. Wah Tuhan gua keren tuh lahir di Bethlehem. Tuhan lahir. Maksudnya Ibu ngomong Enggak, saya bukan dengan Bu Yulia. Saya dengan Ibu bedakan lah Bu. Saya bukan dengan Ibu. Dengan Ibu kasusnya beda. Saya bicara dengan orang tadi. Nggak mungkin saya biarkan orang tadi ya. Sekarang ke Ibu.